Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ceri, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Buton Selatan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Adi Ilvianti SPD, dari SMP Negeri 1 8 Dewa. Saya Iwan Hidayat, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 2 Siompu Barat. Saya Basin SPD dari SMA Negeri 1 Siompu Barat. Kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebagaimana rencana kita pada malam ini, saya ingin mengamati Ibu melaksanakan coaching yang sebentar lagi akan Ibu laksanakan. Namun sebelum itu, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya ingin berdialog dengan Ibu beberapa hal, kemudian menanyakan juga beberapa hal, bahwa sebelum melaksanakan coaching, saya akan mengamati Ibu menggunakan rubrik penilaian, di mana saya akan menilai kompetensi inti coaching yang Ibu lakukan sebentar, yaitu diantaranya adalah presence, kehadiran penuh saat Ibu mendengarkan coachingnya Ibu, kemudian pada saat mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ketiga hal ini yang akan saya nilai. Nah, untuk persiapan sebentar, Ya, Pak. menurut Ibu dari ketiga kompetensi inti coaching ini yang mana yang ingin saya bantu untuk Ibu kembangkan lebih lanjut? Kompetensi yang mana saja, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yang lebih spesifiknya itu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, baik. Jadi yang Ibu ingin saya bantu kembangkan adalah kompetensi ingin bertanya, bagaimana caranya Ibu bisa menanyakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya. Baik, untuk selanjutnya apa indikator? Yep. Apa indikator menurut Ibu, indikator ketercapaian dalam hal kompetensi Ibu sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa, Bu? Indikator ketercapaiannya bisa dijelaskan, Bu? Ya Pak, untuk menurut saya ketika dinilai dalam kompetensi inti menyampaikan pertanyaan berbobot itu diantaranya saya memberikan pertanyaan berupa pertanyaan terbuka kepada coach, dan pertanyaan ini sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach saya, Pak. Oke, baik. Jadi Ibu ingin agar bisa menanyakan kepada coachingnya itu menggunakan pertanyaan yang terbuka dan juga menanyakan berdasarkan kata kunci yang disampaikan. Baik Ibu. Nah, saya ingin bertanya lagi, Bu, apa harapan Ibu setelah kita melakukan observasi sebentar, atau setelah Ibu melaksanakan coaching dan saya melakukan observasi, harapan Ibu kira-kira apa? Bagaimana harapan Ibu? Kedepannya Pak, saya berharap observasi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya juga mampu mengimplementasikan kompetensi kepada coachingnya Pak. Jadi saya bisa menumbuhkan atau menumbuhkan kompetensi yang dimiliki oleh coach saya, Pak. Baik. Oke Ibu, terima kasih banyak. Saya sudah menangkap beberapa penjelasan Ibu. Semoga coaching yang Ibu lakukan sebentar itu berhasil dan sukses sebagaimana harapan Ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Silakan dilanjutkan coachingnya kepada coach. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik-baik. Hari ini baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak, saya dengar ini Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada saya nih Pak. Bisa dijelaskan apa maksud atau tujuan pertemuan kita hari ini? Silakan Pak. Ya Bu, jadi maksud percakapan ini kita laksanakan kan saya itu punya masalah dalam proses pembelajaran itu. Ada beberapa siswa saya perhatikan mereka tidak punya motivasi belajar untuk di pelajaran matematika. Nah, ini terlihat pada saat proses pembelajaran berlangsung ada beberapa siswa yang ngantuk, kadang tertidur, dan ada juga yang kadang hanya mengambil atau melakukan aktivitas lain, tidak memperhatikan secara penuh apa yang saya jelaskan. Jadi dengan percakapan ini saya berharap saya bisa menemukan solusi bagaimana kemudian siswa saya itu bisa punya motivasi belajar yang tinggi terhadap pelajaran matematika yang saya ajarkan. Itu kira-kira Bu yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini. Ya, jadi Bapak ini punya masalah dengan siswanya, di mana murid Bapak motivasi belajarnya ini agak kurang ya Pak ya. Di mana ada beberapa murid Bapak mungkin dia mengantuk dalam kelas, bahkan sampai tertidur Pak ya. Benar Bu. Ya, jadi menurut Bapak ini apa yang menyebabkan murid Bapak itu tertidur di dalam kelas Pak? Kalau yang menyebabkan mereka tertidur dalam kelas itu beberapa saya tanya, ada memang sebagian yang malamnya itu begadang. Jadi begadangnya mereka itu di malam hari karena mereka mungkin kurang lebih itu karena ketagihan itu main game online itu. Nah, sehingga kadang mereka begadang sampai jam 1, jam 2 malam. Pada akhirnya itu mempengaruhi mereka pada saat proses pembelajaran dalam kelas. Tapi mungkin lebih dari itu menurut saya itu mungkin masalahnya karena kurangnya motivasi belajar mereka terhadap pelajaran matematika. Seperti itu Bu. Jadi mereka memiliki motivasi belajar yang kurang ya Pak ya. Terus dari situasi seperti ini Pak, yang Bapak harapkan ke depannya itu apa yang terjadi pada murid Bapak? Ya kan sebagai guru itu kita akan mengajar dengan semangat, dengan baik itu apabila siswa itu punya motivasi belajar di saat kita mengajar, dan itu kan ditunjukkan dengan keaktifan mereka bertanya ketika ada materi yang kurang dipahami, kemudian mereka mencatat pada saat kita suruh mencatat, mengerjakan latihan ketika kita memberikan latihan. Artinya ada yang saya harapkan itu siswa itu punya minat belajar dengan ditunjukkan apa yang saya sebutkan tadi, aktif dan yang lainnya. Seperti itu Bu. Gitu. Oke, jadi Bapak mengharapkan muridnya Bapak bisa motivasi belajarnya bisa meningkat. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih Pak, posisi murid Bapak ini yang motivasinya kurang itu berada di posisi angka berapa Pak? Dari angka 1 sampai 10. Ya, kalau masa motivasi belajar siswa kan itu Bu, dari semua siswa yang ada kan tidak semua juga yang motivasinya rendah. Ada juga siswa yang motivasinya kalau kita kategori mungkin ada 3, ada yang sangat aktif, kemudian ada yang sedang, ada yang kurang. Jadi kalau dirata-ratakan itu ada di angka 5 menurut saya untuk saat ini. Angka 5 Pak. Ya Bu.
Untuk Bapak sendiri yang Bapak harapkan motivasi belajar murid Bapak ini ada di kisaran angka berapa, Pak? Ya paling tidak dari hasil percakapan ini saya mendapatkan solusi dan berharap bisa paling tidak di angka 7, di angka 7 motivasi belajar siswa. Di angka 7. Nah, untuk mendapat angka 7 ini, Pak, apa yang akan Bapak lakukan nih? Nah, ini kan yang menjadi permasalahan juga yang saya pikirkan selama ini. Iya. Ya, bagaimana caranya memotivasi belajar siswa itu. Ini barangkali yang dapat saya lakukan kaitannya beberapa siswa yang suka mengantuk itu, ya mungkin salah satunya mungkin perlu adanya pendampingan orang tua di rumah. Beberapa siswa yang barangkali yang sering main game online itu yang membuat kemudian mereka kadang mengantuk pada saat proses belajar mengajar. Nah, itu perlu ada kolaborasi dengan orang tua siswa agar paling tidak mereka bisa mengingatkan anaknya supaya main game jangan terlalu larut, seperti itu. Nah, kemudian hal lain barangkali yang bisa saya lakukan adalah ya barangkali dari diri saya bagaimana caranya supaya bisa membawakan pembelajaran itu yang itu barangkali menyenangkan bagi siswa. Nah, barangkali mungkin pada saat ada siswa yang kelihatan kurang aktif atau mungkin mengantuk, ya mungkin dari situ saya bisa lakukan ice breaking, mungkin seperti ya mindfulness dengan cara stop. Seperti itu barangkali yang bisa saya lakukan. Oke. Nah, dari beberapa hal yang akan Bapak lakukan ini, kira-kira ada tidak hambatan yang akan Bapak temui? Kalaupun ada, mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu, Pak? Ya, hambatan-hambatan yang kemudian yang saya bisa dapatkan dalam hal bagaimana mungkin saya bisa membuat proses belajar mengajar itu kemudian menarik atau menyenangkan bagi siswa. Kan salah satu alternatifnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu kan salah satunya adalah diferensiasi proses. Nah, di situ kan supaya menarik bagi siswa itu kan ya membutuhkan tenaga listrik untuk bisa kita tampilkan mungkin video di layar supaya ya prosesnya itu siswa kemudian tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu, mungkin kendala di listrik dan hal lainnya. Oke. Nah, dari berbagai hambatan yang Bapak sampaikan ini, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasinya, Pak? Kalau kendala listrik, saya pikir memang agak susah untuk kita bisa untuk kita lakukan. Hanya mungkin sebisa mungkin apa yang bisa saya lakukan ya akan saya lakukan paling tidak supaya siswa itu ya tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Kalau memang mungkin tidak bisa kita tampilkan video, mungkin ada cara lain, misalnya video itu kita share melalui link yang itu mungkin bisa mereka akses di handphonenya. Hanya lagi-lagi itu mungkin kendala masalah data itu sendiri, tidak semua siswa yang punya kuota internet. Seperti itu mungkin, artinya memang selalu ada kendala dan kendala itu bisa jadi mungkin ada penyelesaian tapi muncul lagi masalah yang lain, itu seperti itu. Oke. Nah, dari beberapa hal yang akan Bapak lakukan ke depannya nih, Pak, kira-kira yang mana yang paling urgent, yang paling penting yang akan Bapak laksanakan secepat mungkin, Pak? Ya, untuk saat ini yang bisa saya lakukan ya mungkin dalam minggu-minggu depan ini ya dari saya mungkin bagaimana membuat siswa itu termotivasi untuk belajar, paling tidak seperti ice breaking itu, supaya ketika misalnya ada siswa yang kemudian kelihatan ngantuk apa segala macam, mungkin saya bisa menghidupkan suasana
dengan melakukan speaking itu, mungkin mindfulness juga salah satunya, supaya fokus anak terhadap pembelajaran itu bisa kembali seperti itu. Nah, kira-kira kapan Pak rencananya untuk dilakukan? Ya, minggu depan ini kalau yang itu. Kalau hal lain mungkin kan tadi saya sebutkan bukan hanya itu kendala siswa. Nah, mungkin itu nanti ya secara bertahap mungkin akan saya coba lakukan. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, siapa yang bisa membantu Bapak dalam melakukan rencana Bapak ini ke depannya Pak? Ya, jadi yang bisa membantu saya untuk melakukan rencana-rencana yang saya pikirkan untuk saya lakukan, tentu saja kepala sekolah itu kaitannya dengan bagaimana menghadirkan orang tua siswa dalam hal meningkatkan motivasi, untuk membahas kaitannya dengan motivasi belajar siswa ke orang tua. Kemudian yang lain itu rekan sejawat mungkin berbagi info bagaimana mereka bisa memotivasi belajar siswa. Kemudian tentu saja wali kelas, siswa yang bersangkutan, dan guru BP itu yang bisa membantu saya untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini. Oke, saya rasa tadi itu pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi saya kedepannya saya tidak sabar nih untuk mendengar cerita Bapak selanjutnya. Semoga motivasi belajar murid Bapak bisa meningkat sesuai dengan yang Bapak harapkan. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan hari ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum Pak. Ya, alhamdulillah, Ibu barusan selesai melakukan coaching ya pada Bapak Basmin. Tadi saya juga mengamati percakapan Ibu dengan beliau. Kemudian kita saat ini sampai pada sesi pasca supervisi. Nah, di sesi ini saya akan bertanya kepada Ibu, termasuk juga memberikan beberapa masukan ataupun pendapat saya. Pertanyaan pertama mungkin saya ingin tanyakan kepada Ibu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam coaching tadi, utamanya kompetensi yang Ibu ingin capai tadi. Dalam hal ini mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu? Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi menurut saya dari hasil coaching tadi, saya sudah menunjukkan kompetensi inti dari seorang coach. Yang pertama dari presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi ketiga kompetensi itu sudah Ibu lakukan ya, menurut Ibu. Kira-kira menurut Ibu apa yang membuat Ibu menilai seperti itu, bahwa Ibu telah melakukan atau mencapai ketiga kompetensi tersebut? Hal apa yang mendasari Ibu menilai Ibu seperti itu? Iya, saya menilai demikian Pak, karena saya pada saat proses coaching tadi, saya memperhatikan coach saya dalam menyampaikan masalahnya. Kemudian saya mendengarkan dengan aktif. Ini terlihat dari bahasa tubuh saya yang sesekali mengangguk dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menuntun coach saya dalam menemukan solusi yang dia hadapi, Pak. Baik, Begitu, luar Pak. biasa Bu ya. Kemudian saya ingin menanyakan selanjutnya Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching barusan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang kita harapkan bersama, yaitu tentang bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Apa yang menjadi indikator ketercapaiannya? Yang saya lakukan tadi jadi pada saat melakukan coaching dengan coach saya,
di mana saya berusaha untuk memahami masalah dari coach saya tadi, kemudian mendengarkannya dengan aktif, lalu menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot berupa pertanyaan terbuka berdasarkan kata kunci dari masalah yang disampaikan tadi oleh coach saya, Pak. Ya, baik Ibu. Satu lagi Bu, apakah boleh saya memberikan hasil atau menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Ibu? Halo Bu, halo Pak. Iya Pak. Saya boleh menyampaikan ya hasil pengamatan saya. Baik. Tadi saya sudah mengamati Ibu, jadi ada beberapa catatan saya. Jadi saya mendengarkan sekaligus mencatat beberapa hal yang saya amati. Menurut saya secara keseluruhan Ibu sudah melakukan coaching menggunakan alur tirta yang baik sesuai alurnya. Kemudian Ibu juga menerapkan rasa ya, rasa dalam mengamati atau mendengarkan penjelasan dari coachingnya Ibu. Yang pertama Ibu sudah melakukan tentang saat pertama kali Ibu menanyakan tentang tujuan percakapan, itu sudah sangat bagus Ibu. Kemudian setelah itu Ibu melakukan konfirmasi permasalahan yang dihadapi coach. Jadi Ibu mendengarkan dan mengkonfirmasi ulang untuk menegaskan apa yang Ibu pahami sesuai dengan yang dimaksud oleh coach. Itu juga sudah bagus Bu, sangat bagus. Kemudian selain daripada itu Ibu juga sudah menanyakan akar masalah yang dihadapi. Jadi tidak hanya mengidentifikasi secara permukaan, tapi Ibu menggali lebih dalam lagi akar masalah yang dihadapi oleh coachnya. Dalam hal ini Pak Basmin, ternyata masalah intinya adalah karena anak-anak itu begadang pada malam hari karena bermain game. Itu akar masalahnya, sehingga dari situ Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Dan alhamdulillah tadi saya sudah menangkap Ibu juga menanyakan harapan setelah di bagian tujuan itu, tujuan alur tirta. Dan selanjutnya saya sudah melihat juga Ibu menanyakan tentang gangguan-gangguan atau apa yang hambatan yang kira-kira dialami oleh coachingnya Ibu serta solusinya. Hanya saja kalau bisa saya sampaikan tadi karena pada saat Ibu menanyakan gangguan atau hambatan sekaligus Ibu menanyakan solusinya juga. Nah di bagian sini mungkin agak lompat tadi pada saat menanyakan rencana aksi. Jadi menurut pengamatan saya pribadi ya Bu ya, Ibu sudah menanyakan beberapa solusi di situ, mungkin sudah termasuk rencana-rencana yang dia akan lakukan. Kalau menurut saya, jika seandainya bisa nanti ke depannya ada satu pertanyaan yang lebih detail atau lebih spesifik menanyakan khusus tentang rencana aksi. Tapi saya lihat juga di pertanyaan selanjutnya Ibu kemudian menanyakan apa rencananya Pak Basmin selanjutnya. Itu sudah luar biasa, cuma mungkin nanti lebih dilatih lagi pada saat mengajukan pertanyaan di bagian gangguan atau halangan, karena dia melekat pertanyaan itu dengan solusi. Nah di solusi ini rentan antara menanyakan gangguan dengan rencana aksi. Nah itu mungkin nanti dipelajari Ibu, itu sekedar masukan dari saya saja. Tapi setelah itu sudah sangat bagus sampai di penutupan juga. Jadi pada akhirnya coachingnya Ibu mendapatkan solusi yang muncul dari dalam dirinya. Saya kira pendapat saya seperti itu Ibu. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengarkan masukan saya ini Bu? Oke. Terima kasih banyak Pak atas masukan yang diberikan oleh Bapak. Saya sangat senang tadi kalau saya dari penyampaian positif Bapak tadi yang yang bisa saya tangkap, itu saya sangat senang mendengarnya Pak. Untuk sarannya terima kasih banyak. Semoga kedepannya saya bisa memperbaiki kesalahan atau kekurangan saya tadi pada saat proses coaching supaya kedepannya lebih baik lagi Pak. Terima kasih banyak atas masukannya Pak. Semoga kedepannya saya bisa mengaplikasikan saran dari Bapak. Baik, berdasarkan hasil coachingnya Ibu tadi, kira-kira menurut Ibu kompetensi coaching apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selain yang kita sepakati bersama di awal? Yang ingin saya kembangkan ke depannya itu saya lebih ingin kembali memperhatikan mendengarkan secara aktif, kemudian ingin memperbaiki alur tirta tadi lagi, jadi supaya tidak terganggu antara hambatan dengan aksinya ke depan. Jadi saya ingin mempelajari hal itu kembali.
berlatih kembali supaya kedepannya lebih bagus lagi, Pak. Baik. Oh iya. Jadi penjelasan Ibu sekaligus mungkin menjawab pertanyaan saya selanjutnya tentang rencana tindakan selanjutnya. Berarti Ibu ingin mempelajari lagi. Apakah Ya. hanya sebatas mempelajari saja materinya atau berlatih melakukan atau Jadi kedepannya saya ingin mempelajari. Iya. Lanjut Bu. Jadi kedepannya saya ingin pelajari dulu kembali, kemudian saya akan berlatih, membiasakan diri dalam melakukan proses coaching supaya alurnya ini lebih tertata lagi, Pak. Jadi yang Ibu ingin kembangkan lagi adalah present ya, kehadiran penuh dengan alur ceritanya ya. Begitu ya Bu ya? Ya. Baik. Ya. Pertanyaan saya Bu selanjutnya, apa yang Ibu sudah dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Mulai dari prasupervisi, kemudian pada saat saya melakukan pengamatan supervisi kepada Ibu, dan pada saat ini pasca supervisi, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita ini? Ya, terima kasih banyak Pak. Yang saya dapatkan yaitu dengan bantuan Bapak sebagai supervisor, saya dapat mengetahui kelemahan-kelemahan saya dalam melakukan proses coaching, sehingga kedepannya saya bisa memperbaiki agar saya mampu meningkatkan kompetensi inti saya, sehingga saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi Pak kedepannya. Baik. Jadi dari Itu, Pak. hasil dari awal pada saat pasca prasupervisi, kemudian pada saat saya mengamati hingga saat ini Ibu, saya sudah memasukkan poin-poin penilaian saya di lembar rubrik penilaian saya supervisi akademik. Jadi saya sudah menginput ya, saya sudah masukkan. Alhamdulillah kita sampai pada akhir sesi kita ini. Terima kasih banyak Ibu, semoga sukses selalu ke depan dan menjadi coach yang lebih baik lagi, yang lebih bermanfaat lagi bagi rekan-rekan sejawat dan mungkin juga untuk murid-muridnya. Sampai jumpa lagi Bu ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.